Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Malinda, saya dari PPIC. Saya akan membahas tentang soal tes wawasan kebangsaan. Soal pertama yaitu satu, jika kita amati secara seksama, maka kita akan melihat suatu perisai di dada bunyi yang berbeda. Simbol yang melambangkan keadilan adalah A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala benteng, E. Padi dan kapas. Dan jawabannya adalah E. Padi dan kapas. Kenapa disebut padi dan kapas? Karena keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena padi dan kapas itu melambangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal kedua, alasan mendasar bahwa alinea keempat pembukaan UUD 45 tidak dapat diubah adalah A. Terdapat cita-cita bangsa, B. Ada kepribadian bangsa, C. Merupakan landasan aturan perundangan, D. Merupakan falsafah hidup bangsa, E. Diperjuangkan oleh tokoh nasional dengan jiwa raga. Dan jawabannya adalah D. Merupakan falsafah hidup bangsa. Mengapa merupakan falsafah hidup bangsa? Terdapat pada pasal 37 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa pasal-pasal UUD 1945 yang dapat diubah, sedangkan pembukaan UUD 45 bukanlah termasuk pasal UUD 1945. Mengacu pada bunyi alinea 4 pembukaan di dalamnya terdapat narasi Pancasila yang menggambarkan bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara merupakan landasan sistem politik yang didasarkan pada kehendak seluruh rakyat dan merupakan sistem pemikiran yang tumbuh dan berkembang dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Maka sebagai falsafah, Pancasila mempunyai fungsi menjadi dasar orientasi bagi penyelenggaraan kehidupan nasional yang meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Soal ketiga, berdasarkan amanat UUD 1945, Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR apabila melakukan pelanggaran seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Keputusan ini dapat dianggap sah jika telah disepakati setidaknya A. Setengah dari anggota MPR yang hadir, B. Setengah ditambah 1 dari anggota MPR yang hadir, C. 2/3 dari anggota MPR yang hadir, D. 3/4 jumlah anggota MPR, E. 25% dari anggota MPR yang hadir. Jawabannya adalah 2/3 dari anggota MPR yang hadir. Mengapa begitu? Karena pada pasal 7B, keputusan MPR atau usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR. Dihadirkan minimal 3/4 jumlah anggota dalam disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Pasal 37 UUD 45 yaitu agenda usul perubahan pasal-pasal UUD 45 diajukannya tertulis 1/3 jumlah anggota MPR. Untuk mengubah pasal-pasal UUD 45 jadi dihadirkan 2/3 jumlah anggota MPR. Dan keputusan perubahan pasal-pasal UUD 45 persetujuan 50% ditambah 1 seluruh jumlah anggota MPR. Soal keempat, ada banyak aplikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini merupakan contoh penerapan Pancasila sesuai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adalah A. Hemat dalam menggunakan fasilitas umum, B. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin daerah, C. Pemungutan pajak, D. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, E. Saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Jawabannya adalah D. Yaitu hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Mengapa begitu? Karena salah satu butir dari sila kedua Pancasila adalah mengaku persamaan derajat. Persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan setiap warga negara berhak mendapatkan tanpa dibeda-bedakan.
Hal ini sesuai dengan pasal 28C dan 31 UUD 45. Nah, dan soal pembahasan soal kelima yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A. Pembukuan UUD 45 alinea kedua, B. Pembukaan UUD 45 alinea ketiga, C. Pembukaan UUD 45 alinea keempat, D. Batang tubuh UUD 45, E. TAP MPR. Dan jawabannya adalah C. Pembukaan UUD 1245 alinea keempat. Mengapa begitu? Dibahas walaupun tidak secara eksplisit disebut kata Pancasila, namun pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan perwujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan soal ke-6, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, atau E. 19 Agustus 1945. Dan jawabannya adalah D. 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menyatakan 1. Penetapan UUD 1945 sebagai dasar negara. 2. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. 3. Membentuk Komite Indonesia Nasional. Membentuk Komite Nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita negara yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara tidak secara eksplisit disebut dalam pembukaan alinea keempat. Dan itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.